Selamat datang kembali di aplikasi POS. Pada panduan kali ini kita akan membahas proses barang keluar atau proses menjual barang atau produk. Caranya kita bisa klik di menu kiri di barang keluar di sini. Ya. Nanti ini akan muncul data-data transaksi produk keluar yang sudah kita lakukan. Ya. Untuk transaksi baru, ya, untuk menambah transaksi baru, misalkan ada orang beli, ya, teman-teman bisa klik barang keluar di sini warna biru, atau dari menu manapun bisa langsung klik tombol di kanan atas barang keluar. Nanti otomatis akan masuk pada home penjualan barang. Ya. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah teman-teman mau ngejual dalam level apa? Mau level customer atau level reseller. Kebetulan di demo aplikasi ini kita punya dua level seperti yang pernah kita bahas pada panduan-panduan sebelumnya. Ya, contoh ini kita akan pakai level customer ya. Artinya kalau kita pakai level customer, semua produk yang akan dijual pada transaksi ini nanti akan dijual dengan harga customer. Ya, jadi harus tentukan dulu di depan ini mau jual ke customer atau reseller, gitu ya. Karena harganya kan beda. Nah, kita contohkan sekarang ya. Caranya gampang. Kalau kita pertama kali klik barang keluar ya, biasanya kursornya ada di barang yang dijual. Teman-teman bisa gunakan barcode scanner untuk men-scan kode barangnya. Atau karena sekali lagi kita nggak pakai barcode scanner jadi kita ketik aja. Nggak harus ketik utuh kok, cuma bisa ngetik sebagian aja. Misalkan seperti ini. Nah, kalau udah silakan teman-teman gunakan panah bawah keyboard untuk memilih atau bisa gunakan mouse kemudian klik ya. Kalau udah, kalau pembeliannya cuma satu, ya langsung enter aja. Klik enter di keyboard atau klik tombol simpan. Kalau pembeliannya dua, silakan pencet tab pada keyboard untuk berpindah form dan masukkan jumlahnya berapa, dua atau seterusnya. Ingat ya, satuannya saset ya. Tadi di tutorial berikut sebelumnya kita udah bahas, kita pakai satuan terkecil. Kalau udah, silakan klik simpan atau enter pada keyboard. Ini udah ada ya, kita jual sampo clear ya dengan harga 1000 per saset. Karena pembeliannya 2 maka totalnya ada 2000. Nah, ingat ya di sini sesuai yang saya sebutkan tadi, ini udah nggak bisa dirubah karena sudah ada produk yang dijual. Gimana kalau misalkan salah, Mas ternyata saya mau jual ke reseller, ya hapus dulu produknya, kemudian baru ini dipindah ke level reseller. Jadi kalau nggak ada produk, baru dia bisa diganti levelnya apa. Kalau udah ada produk yang nggak bisa diganti, seterusnya harus sama. Kita ulangi lagi misalkan, lihat di sini, oke, kita enter, terus simpan. Nah, harganya beda kan? Kalau reseller 900 perak. Nah, oke, selanjutnya di sini di masing-masing produk yang dijual itu ada 3 tombol. Kalau hapus tadi sudah kita demokan ya. Nah, kita bisa ubah jumlah jualnya berapa. Jadi misalkan teman-teman pakai barcode ya. Sekali cetit itu kan nanti pasti dia defaultnya akan jual dalam jumlah 1 ya. Nah, kalau dia belinya lebih dari 1, nggak perlu ya, kalau belinya cuma 2, di barcode 2 kali beres. Nah, kalau belinya sarenteng, masa barcode 12 kali kan enggak ya. Klik saja ubah, kemudian stoknya diganti kita ke 12. Kalau udah klik simpan. Nah, seperti ini ya. Sekarang pembeliannya sebanyak 12. Ingat harganya tadi di tutorial sebelumnya kita kasih harga kalau 12 ke atas itu harganya cuma 800 per pieces ya. Totalnya ada 9.600. Nah, kalau dirasa masih perlu dipotong harga lagi, teman-teman bisa manfaatkan di sini diskon onsite ketika menjual. Jadi produknya harganya masih bisa kita diskon. Misalkan 800 ini kemahalan, ternyata yang beli ini selain reseller itu saudara juga ternyata. Jadi kita kasih potongan lagi misalkan. Kita kasih aja diskon. Misalkan diskonnya 100 perak per piecesnya. Kita simpan, maka harga jualnya jadi cuma 700 gitu. Otomatis totalnya berubah dong jadi 8.400. Nah, kalau mau jual produk lagi silakan scan QR-nya atau masukin keywordnya. Barangnya apa? Baik kode maupun nama barangnya.
Kalau dirasa udah, ya dirasa udah, di sini ada jumlah bayarnya berapa. Kalau teman-teman pengen dihitungkan sama aplikasi, silakan masukkan jumlah bayarnya berapa. Misalkan dia bayar 10.000, jadi nggak perlu pakai kalkulator lagi. Kalau pengennya nggak perlu ribet ganti angka, misalkan udah pinter ngitung nih, nggak perlu ganti angka lah. Yang tadi kan 8.400, ya. Aplikasi pasti ngasih langsung 8.400. Langsung aja klik bayar, nanti kembaliannya 0. Tapi kalau mau dihitungkan, ya ketik angkanya. Sama aja tuh, pakai kalkulator juga ngetik. Mending pakai ini aja, nggak usah kalkulator. Kalau udah silakan klik bayar. Seperti ini. Nah, ini ada dibayar 10.000, kembalian 1.600. Ingat ya, nomor invoice-nya penting loh ya. Makanya di aplikasi ini selalu ada nomor invoice. Nanti akan dipakai di panduan berikutnya, nanti kita jelaskan. Kalau udah dirasa udah cukup, silakan klik stroke ya untuk mencetak stroke-nya. Kita sudah selesai satu transaksi penjualan. Kalau kita cek di master barang, kita jual sebanyak 12 pieces ya. Kita cek di master barang, kita cek apakah stoknya berkurang. Cek di sini, kita cari dulu barangnya. Kemudian kita cek detailnya. Ya. Nah, kelihatan di sini di historinya ya. Jadi pada panduan berikutnya kita udah masukin barang sehingga stoknya nambah. Kemudian pada panduan ini kita menjual atau barangnya keluar sebanyak 12. Sisa stoknya 186. Jadi 198 dikurangi 12 masih ada sisa 186. Kalau misalkan ternyata ada perbedaan antara stok terakhir dengan stok yang ada di sini, silakan kontak kami untuk kami tindak lanjuti. Karena dikhawatirkan ada kesalahan dari aplikasi kalau misalkan ada perbedaan. Kalau misalkan teman-teman ngerasa, loh kemarin aku masukin stoknya 20 gitu. Aku baru jual 18, kok sisanya 0? Yang buah mana? Nah, kalau cuma ada pertanyaan seperti itu silakan cek di sini. Ya, ada berapa transaksi aja? Masuknya kapan ya? Jumlahnya berapa? Sisa stoknya berapa? Ada semua. Nah, kalau misalkan ternyata, loh, oh iya ternyata tak ambil 2 ya untuk transaksi sendiri misalkan, untuk dipakai sendiri. Nah, bisa jadi. Kalau misalkan ternyata di sini benar, di sini masih ada 2, ternyata di sini stoknya 0 ya. Ya, berarti ada perbedaan, ada kesalahan perhitungan. Silakan kontak kami untuk bisa kami perbaiki atau kami sesuaikan. Baik, sekian untuk panduan untuk menjual produk atau barang keluar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.